Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia Ali. Saya adalah mahasiswa Magister Teknik di Universitas Tanggabuana. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil reflective writing saya yang bertema pengembangan infrastruktur wilayah dan kota guna memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pengembangan prasarana wilayah kota. Pembangunan wilayah dan kota merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka tersebut, prasarana wilayah dan kota memiliki peran strategis sebagai pendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prasarana bukan hanya struktur fisik seperti jalan, jembatan, atau saluran air, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk struktur ruang dan mendukung konektivitas antar wilayah. Sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia terbagi dalam beberapa periode yang mencerminkan dinamika politik dan ekonomi bangsa. Pada masa kolonial, pembangunan berorientasi pada kepentingan ekonomi penjajah, seperti pembangunan jalur kereta api untuk mengangkut hasil bumi. Kemudian pada masa Orde Lama, pembangunan diarahkan pada proyek-proyek simbolik yang menggambarkan nasionalisme, meski diwarnai oleh keterbatasan sumber daya. Kemudian era Orde Baru menandai dimulainya pembangunan infrastruktur berskala besar dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Namun pembangunan cenderung terpusat di Pulau Jawa dan belum rata. Setelah masa reformasi, desentralisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih besar, meskipun tantangan kapasitas daerah dan pendanaan masih membatasi keberhasilan pembangunan tersebut. Dalam 2 dekade terakhir, infrastruktur kembali menjadi prioritas nasional dengan berbagai proyek strategis seperti Jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, dan pembangunan ibu kota negara. Transformasi kebijakan juga semakin memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Kemudian arah kebijakan dan program strategis, arah pembangunan prasarana wilayah dan kota di Indonesia kini mengacu pada visi jangka panjang Indonesia Emas 2045 yang menekankan pertumbuhan keberlanjutan, inklusi, dan merata. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menyusun berbagai kebijakan strategis seperti RPJMN 2025-2029, MP3EI, serta berbagai program pembangunan infrastruktur dasar di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Beberapa kebijakan yang menonjol mencakup Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Presiden tentang Pembangunan Wilayah, serta kebijakan sektoral seperti Kotaku. Selain itu, konsep Smart City, Green City, dan pembangunan berbagai mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan iklim dan urbanisasi. Strategi pembangunan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga menyangkut tata kelola dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mendorong pelibatan komunitas lokal, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Kemudian 2 isu penting yang mengemuka dalam pengembangan prasarana wilayah dan kota di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan dan keterbatasan pendanaan. Studi kasus pada Tol Trans Sumatera menunjukkan bahwa pembebasan lahan menjadi hambatan serius karena konflik kepemilikan, harga ganti rugi yang dianggap tiada adil, serta intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan, pembengkakan biaya, dan skema pendanaan yang terlalu mengandalkan pinjaman luar negeri menimbulkan risiko fiskal dan ketidakpastian keberlanjutan proyek ini. Hal ini menunjukkan bahwa proyek-proyek strategis memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, dan skema pembiayaan yang inovatif serta transparan. Kedua isu ini mencerminkan pentingnya penguatan regulasi, perbaikan tata kelola, dan pendekatan partisipatif untuk memastikan keberhasilan pembangunan prasarana di Indonesia. Pengembangan prasarana wilayah dan kota merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan keberlanjutan.
Pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu menekankan integrasi antar wilayah, sinergi antar sektor, serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah juga perlu terus mendorong inovasi dalam perencanaan dan pembiayaan infrastruktur, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan berpihak pada keberlanjutan dan keadilan spasial. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan prasarana dapat menjadi katalisator bagi transformasi sosial dan ekonomi menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selanjutnya, ini adalah tambahan pengembangan infrastruktur rawan bencana di Kota Bau-Bau. Jadi Kota Bau-Bau termasuk kategori rawan bencana karena berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia dan secara hidrometeorologi rentan karena berada di garis khatulistiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2022, bahwa Kota Bau-Bau masuk dalam kategori kelas resiko tinggi hingga diperlukan analisis dan pemetaan daerah rawan tsunami. Analisis weighted overlay digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan tsunami di wilayah Kecamatan Wulio Batupauro dan Beto Ambari. Dari hasil analisis didapatkan tingkat kerentanan tinggi pada area seluas 9,69 km persegi, sedang pada area seluas 24,91 km persegi, dan rendah pada area seluas 65,4 km persegi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pengembangan infrastruktur perlu dibagi ke dalam 3 jenis kawasan, yaitu kawasan dengan kemungkinan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah. Pengembangan infrastruktur pada kawasan tersebut perlu memperhatikan fungsi dan karakteristiknya agar resiko bencana tsunami dapat diminimalisir. Sekian dulu paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.